Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mahasiswa Yuniska yang sedang mengambil mata kuliah Ibu, yaitu mata kuliah kejahatan korporasi. Kali ini Ibu memberikan materi kejahatan korporasi melalui daring. Untuk itu Ibu akan memberikan materi dengan sedikit mengulas materi yang sudah kemarin Ibu berikan, dengan harapan mahasiswa bisa belajar dengan mudah. Awal perkuliahan kemarin sudah Ibu sampaikan bahwa kejahatan korporasi ini terkait dengan beberapa materi, baik dari aspek perdata, karena korporasi itu sendiri awalnya ya cikal bakalnya ilmunya memang dari bidang perdata yang kemarin sudah mahasiswa ambil, yaitu mata kuliah hukum dagang. Ya, kalau tidak salah waktu itu diberikan di semester 4. Jadi korporasi. Kemudian untuk kejahatan sendiri ini tentu ada kaitannya dengan hukum pidana yang kalian sudah ambil pada saat semester 3 ya. Jadi ada beberapa materi yang terkait dengan kejahatan korporasi ini. Untuk hukum pidananya sudah diambil di semester 3, kemudian juga ada di semester 4 ya, tindak pidana khusus, tindak pidana tertentu dan seterusnya. Nah, di sini ingin Ibu sampaikan bahwa korporasi ya ini menjawab dari yang selama ini kita sudah lama tidak menempuh proses perkuliahan ya, ada 1,5 tahun. Oleh karena itu tidak ada salahnya jika Ibu juga memberikan beberapa materi penunjang dari kejahatan korporasi sendiri. Di samping tentu saja ya mahasiswa, Ibu mengingatkan bahwa untuk memperkuat materi kejahatan korporasi ini, Ibu telah berupaya memberikan diktat ya, membuatkan diktat kejahatan korporasi yang bisa mahasiswa pakai ya untuk referensi untuk memperkuat materi kejahatan korporasi. Jadi seperti itu. Pertama-tama terkait dengan korporasi atau perusahaan, bahwa korporasi atau perusahaan itu bisa didefinisikan sebagai perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai manusia atau personal. Jadi diorangkan ya, jadi dari badan diorangkan. Nah, kalau diorangkan berarti secara otomatis memiliki hak dan kewajiban, atau istilahnya disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan oleh karena itu dia bisa menggugat maupun digugat di pengadilan. Jadi seperti itu intinya definisi dari korporasi atau perusahaan. Kemudian kita juga bisa membedakannya dengan apa yang disebut badan usaha ya. Badan usaha ini tentu kalian sudah pelajari kemarin pada saat semester 4 pada saat ngambil mata kuliah hukum dagang. Jadi badan usaha ini bisa didefinisikan sebagai kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan
serta memberikan layanan kepada masyarakat. Jadi definisi yang pertama dari badan usaha adalah seperti itu, sedangkan yang kedua, badan usaha itu juga merupakan suatu lembaga yang berisi kesatuan regulasi teknis maupun praktis dan ekonomis yang dibangun demi tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Jadi di sini intinya dua definisi ini hampir sama. Jadi endingnya adalah profit atau keuntungan yang didahului dengan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian ini perusahaan. Perusahaan adalah satu unit badan usaha yang bertugas untuk mengelola faktor produksi demi tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Itu inti dari perusahaan. Jadi ya harus dibedakan antara perusahaan dan badan usaha. Ya. Nah, selama ini yang kita tahu orang sering menyamakan definisi antara badan usaha dengan perusahaan. Ya, walaupun kenyataannya antara badan usaha dan perusahaan itu tetap memiliki perbedaan. Badan usaha lebih mengarah kepada lembaganya, sementara perusahaan ini adalah merupakan tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Nah, untuk badan usaha itu sendiri, Ibu ini sekedar review dari materi hukum dagang. Kenapa ini Ibu sampaikan? Karena supaya memberi wawasan yang lebih luas lagi, lebih detail untuk kita nantinya membahas mengenai kejahatan korporasi. Karena dari waktu awal kemarin Ibu mengadakan tatap muka dengan kalian, ada beberapa pertanyaan yang dengan itu Ibu tahu bahwa ternyata mahasiswa image-nya itu masih lebih banyak ke perdata. Ya. Sekali lagi Ibu katakan bahwa ini materi kejahatan korporasi itu kita berada di dalam ranah hukum pidana, ya, di mana di awal-awal perkuliahan Ibu sampaikan simple saja ya. Ini kita materinya, mata kuliahnya adalah kejahatan korporasi. Jadi kalau awal kemarin ya kalian mengenal bahwa pidana itu pelakunya adalah person ya atau pribadi atau perorangan. Nah, sekarang di semester ini kalian mengenal lebih jauh bahwa pelaku tindak pidana itu bukan hanya person tapi juga bisa dalam bentuk badan usaha ya, jadi seperti itu. Nah, sementara badan usaha sendiri itu bisa ya dibedakan yaitu antara badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum itu memisahkan harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha, sehingga apabila di kemudian hari terjadi suatu permasalahan, maka badan usaha hanya dapat dituntut atau dimintakan ganti kerugian hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri ya, dan tidak termasuk kepada harta pribadi pemilik atau pendirinya. Ini pas sekali ya. Perlu sekali lagi Ibu sampaikan, ini pas sekali karena kemarin ada yang bertanya seperti itu ya, meskipun Ibu kemarin sudah memberikan penjelasan, tapi hari ini Ibu ingin mempertegaskan lagi ya, jadi bahwa pertanggungjawabannya itu sesuai dengan apa yang disebutkan dan
apa yang dimilikinya. Ya. Dan di sini diperjelaskan bahwa badan usaha yang dibedakan dengan badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Contoh dari badan usaha yang berbadan hukum ini misalnya seperti PT, ya, perseroan terbatas, kemudian ada yayasan, ya, ada koperasi, ada BUMN, dan ada BUMD, badan usaha milik daerah. Jadi ini kalau BUMN, badan usaha milik negara. Ini tidak akan Ibu kupas panjang lebar karena ini sudah dibahas di dalam materi hukum dagang kemarin. Jadi di sini Ibu hanya menyinggung sedikit-sedikit supaya apa? Supaya mahasiswa tidak miss, ya. Intinya di dalam mata kuliah ini penekanannya hanya pada tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Jadi seperti itu. Ibu lanjutkan mahasiswa, ya. Ada juga badan usaha yang tidak berbadan hukum. Apa itu badan usaha yang tidak berbadan hukum? Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memisahkan secara tegas antara harta kekayaan secara pribadi, pemilik atau pendirinya, dan harta kekayaan badan usaha. Jadi di sini ambigu, sama, ya, sama. Harta kekayaan pemilik atau pribadi itu juga adalah merupakan harta kekayaan dari badan usaha. Sehingga dengan demikian apabila di suatu hari terjadi permasalahan, maka itu bisa dijadikan bahan sebagai dasar gugatan, ya, dimintakan untuk ganti ruginya sampai harta kepemilikan dari pemilik atau pendirinya. Jadi seperti itu. Untuk badan usaha yang tidak berbadan hukum ini bisa juga antara lain contohnya adalah CV atau persekutuan komanditer, kemudian juga ada firma dan persekutuan perdata yang lainnya. Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan badan usaha yang kalian mau belajar. Kalau kalian ingin mempelajarinya lagi, bisa dibuka di buku hukum dagangnya. Nah, di sini Ibu juga akan ingin menyampaikan mengenai langsung saja kepada jenis-jenis dari korporasi. Pada hakikatnya ada 3 pembagian dari jenis-jenis korporasi. Mulai yang pertama yaitu ada korporasi publik, ada korporasi privat, dan korporasi publik kuasi. Secara detailnya kalian bisa baca di diktat Ibu, apa itu korporasi publik, apa itu korporasi privat, dan apa itu korporasi publik kuasi. Dengan ini kalian nanti bisa mengerti, ya, kira-kira yang termasuk sebagai korporasi itu apa saja. Seperti yang Ibu sampaikan pada saat perkuliahan tempo hari. Selanjutnya, nah, ini yang terkait secara pasti dengan perkuliahan kita. Nah, di sini Ibu ingin menyampaikan mengenai ruang lingkup kejahatan korporasi. Jadi inti dari kejahatan korporasi ini menurut Stephen Book ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu crimes for corporation, ya, atau merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi, ya. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua ada criminal corporation, ya, yang didefinisikan bahwa korporasi sendiri itu memang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan. Jadi nanti Ibu berharap mahasiswa bisa mendalami, ya, mengenai ruang lingkup kejahatan korporasi ini melalui beberapa artikel, ya. Coba
seperti yang Ibu katakan tempo hari, coba setelah perkuliahan ini kalian baca, kalian simak ya apa yang terjadi di lingkungan masing-masing, baik itu melalui media massa ataupun yang lainnya. Yang penting kalian bisa mendapatkan informasi terkait korporasi, khususnya adalah korporasi-korporasi yang melakukan tindak pidana. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini dari Stephen Bock menyampaikan bahwa ruang lingkup dari kejahatan korporasi itu adalah crime against corporation. Jadi ini terkait ya, biasanya terkait dengan para pekerja. Ya, jadi para pekerja dari korporasi itu yang kurang mendapatkan keselamatan, kesehatan dan keamanan kerja. Jadi seperti itu mahasiswa. Kalau di kita di hukum perburuan, oh ya Ibu tambahkan mahasiswa bahwa kaitannya dengan kejahatan korporasi ini juga kemarin kalian sudah ngambil mata kuliah hukum perburuhan atau hukum perusahaan atau bahkan hukum ketenagakerjaan. Jadi Ibu kurang tahu dengan pasti istilah mana yang dipergunakan. Yang jelas materinya itu dibahas dalam mata kuliah yang sudah Ibu sebutkan itu tadi. Selanjutnya juga ada ruang lingkup, hampir sama. Ini dengan yang awal tadi Ibu sampaikan, ruang lingkup kejahatan korporasi ini menurut Joseph ya. Yang pertama ada yaitu menggelapkan atau menipu para pemegang saham atau tidak melaporkan dengan sebenarnya keuntungan dari perusahaan. Ya, ini banyak sekali terjadi ya untuk penipuan para pemegang saham. Ya, penipuan para pemegang saham ya. Jadi seperti itu, tidak melaporkan. Kenapa? Supaya dia mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi, tentunya seperti itu. Kemudian yang kedua, menipu publik atau masyarakat. Ya, dengan menentukan harga dan produk yang tidak representatif. Ini bahkan akhir-akhir ini banyak terjadi ya untuk ruang lingkup kejahatan korporasi yang item yang kedua ini. Bahkan kemarin seperti yang Ibu sampaikan di awal perkuliahan, karena saat ini kita pandemi COVID yang awal-awalnya itu sebelum ada pandemi itu masker itu harganya hanya satu kotak itu harganya hanya 35, kemudian karena terjadi COVID masker itu menghilang untuk beberapa lama ya, kemudian muncul lagi tetapi dengan harga yang sudah sangat-sangat jauh berbeda dan itu sangat merugikan masyarakat. Kemudian yang ketiga ya, ada menipu pemerintah atau menghindari pajak ya. Jadi biasanya ini tipuan kepada pemerintah lebih banyak kepada dalam upaya untuk menghindari pembayaran pajak ya. Jadi pajak itu biasanya diupayakan dengan jumlah yang sangat-sangat minim ya. Baik itu dalam bentuk pelaporan hasil labanya ataukah baik dalam bentuk join dengan petugas pajak. Jadi seperti itu. Kemarin kalau kalian amati kasus sekian tahun yang lalu yang dilakukan oleh siapa tuh? Gayus kalau nggak salah itu. Nah, ini ya menghindari pajak, ya menipu pemerintah. Kemudian juga yang keempat ada ini membahayakan kesejahteraan umum. Ya, kejahatan korporasi yang lainnya adalah membahayakan kesejahteraan umum.
atau dalam arti ini bisa menimbulkan polusi udara. Banyak ini terjadi mahasiswa. Jadi sering bahwa perusahaan itu melakukan operasionalnya dengan di sisi yang lain juga memberikan atau menimbulkan polusi ya, tidak hanya terhadap masyarakat di sekitarnya tapi juga masyarakat luas. Dalam arti apa? Limbah pabriknya tidak dikelola dengan benar, bahkan juga bisa hasil produksi perusahaan itu bisa sangat-sangat merugikan masyarakat, mungkin tidak dalam jangka waktu dekat, tetapi bisa dalam jangka waktu panjang. Ya, efeknya itu bisa sangat merugikan masyarakat. Kemudian yang kelima, ini itemnya hampir seperti sama yang disampaikan oleh Stephen Book tadi, membahayakan pekerja atau tidak mempedulikan keselamatan kerja. Jadi bahwa para pekerja, para karyawan itu dalam melakukan pekerjaannya, dia kurang diberikan perlindungan, ya, tidak diberikan proteksi terhadap karyawan. Jadi misalnya contoh saja mungkin tidak menggunakan masker, tidak menggunakan alat pelindung diri yang kuat, yang mampu untuk melindungi karyawan itu manakala terjadi kecelakaan kerja. Ini banyak sekali terjadi di mahasiswa. Kemudian, nah ini yang ngetren, ya, yang timbulnya belakangan. Ya. Kenapa timbulnya belakangan? Ya karena memang proses politik pada saat ini adalah seperti itu. Jadi di sini disebutkan bahwa intervensi ilegal dalam proses politik, yaitu dengan memberikan dana bantuan politik yang ilegal. Kenapa di sini disebut ilegal? Karena sebetulnya saja bahwa menurut undang-undang pemilu it's sah-sah saja ya bahwa suatu perusahaan memberikan dananya kepada salah satu kontestan pemilu itu sah saja, tetapi itu harus dilaporkan dan jumlahnya sudah ditentukan. Jadi tidak boleh melebihi dari batas maksimal yang sudah disebutkan di dalam undang-undang. Kenapa? Karena tentu ini akan rawan sekali ya, terutama apabila nantinya ya di kemudian hari pihak yang didanai ini memenangkan pemilu ya, ini akan rawan sekali ya. Inilah nanti yang akan menimbulkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi apapun bentuknya. Jadi seperti itu mahasiswa, bahwa ini tren ya, tren sekarang ya yang begitu banyaknya kasus ini terjadi, sehingga kemudian pemerintah sebetulnya sudah mengeluarkan suatu undang-undang, terutama ini kaitannya dengan undang-undang pemilu, dana ya, yang harus yang bisa diberikan kepada salah satu kontestan dari pemilu ya, itu harus dilaporkan. Jadi ketentuannya seperti itu mahasiswa. Selanjutnya, nah di sini Ibu sampaikan ini inti dari perkuliahan kita untuk saat ini, bahwa kejahatan korporasi ya, awalnya kemarin sudah Ibu sampaikan kejahatan korporasi, latar belakang, kemudian pembedaannya antara kejahatan korporasi dengan kejahatan konvensional. Nah, ini untuk kejahatan korporasi yang jelas unsurnya adalah dilakukan oleh orang atau mereka-mereka yang terpandang atau terhormat. Jadi untuk kejahatan korporasi ini memang disebut dengan high class
ya, high class atau disebut juga dengan kejahatan terselubung, white collar crime, karena itu tadi pelakunya ya, dilihat dari sisi pelaku itu adalah mereka yang orang terpandang, terhormat atau bisa disebut dengan big boss ya. Dan kenapa? Karena mereka punya kekuasaan, mereka punya power. Tapi kalau orang-orang yang di bawah tidak akan sanggup melakukan kejahatan korporasi tersebut. Kemudian yang kedua, ini unsur dari kejahatan korporasi yang lainnya ya, yang juga memegang peranan adalah status sosial tinggi atau bisa disebut dengan status sosial ekonomi. Jadi ini tingkat yang tertinggi. Ini ya, selevel ya, ini sepadan, hampir sama dengan yang nomor 1 itu tadi. Jadi status sosialnya itu tinggi ya, atau status sosial ekonominya itu tinggi. Jadi pelakunya seperti itu. Kemudian juga yang ketiga yaitu ini dilakukan tentu kaitannya adalah dalam hubungan dengan pekerjaan. Jadi dalam hubungan dengan pekerjaan ini bisa ya, dalam hubungan dengan pekerjaan itu bisa awalnya mungkin dari sisi perizinan ya, dari perizinan, izin usahanya ya, kemudian juga kalau sudah izin usaha, kemudian pengoperasiannya seperti yang Ibu sampaikan kemarin pada saat mata kuliah ya, tindak pidana khusus atau tindak pidana tertentu ya, di sana ada disebut dengan illegal logging, illegal fishing, kemudian ada trafficking, ada money laundering ya. Jadi bahwasanya ya, untuk suatu perusahaan bisa mendapatkan izin tentu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi, baik salah satu atau bahkan mungkin jika terjadi ada beberapa banyak syarat yang tidak terpenuhi, tentu ini sudah merupakan bentuk dari suatu adanya pelanggaran atau kejahatan yang tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan selanjutnya ya akan terjadi kejahatan-kejahatan yang lainnya. Contoh saja seperti yang kemarin Ibu ungkap ya, misalnya lah illegal logging. Izinnya saja itu sudah tidak sesuai dengan standar ya, kurang syarat yang dipenuhi, ada syarat yang tidak terpenuhi. Kemudian juga untuk melakukan penebangan kayu di hutan itu ada syaratnya, mungkin dari sisi besarnya kayu tersebut, kemudian usia kayu tersebut, kemudian juga lokasi dari kayu-kayu yang akan ditebang dan yang lain sebagainya, jadi bla bla bla. Nah, ini juga bisa terjadi pelanggaran dan bahkan akhirnya nanti juga tentu untuk kayu-kayu yang sudah ditebang ini ada proses ya, seperti reboisasi. Nah, reboisasinya bagaimana ya, atau bahkan sampai nanti operasionalnya ya, hasil akhirnya, outputnya. Ini kayu itu kalau mau diekspor, ini perusahaan juga harus punya izin lagi untuk melakukan ekspor. Nah, bagaimana bentuk kayu yang diekspor kan seperti itu. Jadi banyak kaitannya untuk kejahatan korporasi ini. Jadi bisa dari mulai perizinan dan yang lain sebagainya. Dan yang terakhir unsurnya adalah melanggar kepercayaan publik. Jadi sebetulnya ini publik itu sudah menaruh perhatian yang besar, percaya ya kepada perusahaan tersebut, tapi ternyata perusahaan itu sudah tidak sesuai dengan apa yang dia
sampaikan kepada masyarakat ya. Jadi seperti itu, atau bahkan untuk yang unsur keempat ini poinnya adalah karena melanggar kepercayaan publik, tentu di sana adalah ada unsur merugikan ya. Artinya seperti itu, merugikan publik, merugikan masyarakat dengan cara apapun ya, dengan cara apapun. Karena apa? Karena dia ingin mendapatkan profit yang setinggi-tingginya. Jadi itu mahasiswa, materi yang Ibu berikan kali ini, kemudian kalian bisa mempelajari lebih detail melalui paket diktat yang sudah Ibu siapkan. Dan untuk lebih kalian bisa memahami lagi ya, di sini Ibu ingin menyampaikan ya beberapa penugasan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa setelah perkuliahan ini. Jadi intinya gini, Ibu ingin mengetahui bagaimana mahasiswa itu bisa memahami ya mengenai kejahatan korporasi ini. Oleh karena itu ya, mahasiswa harus mensurvei korporasi-korporasi yang ada di daerahnya. Ya, sekali lagi Ibu katakan, korporasi yang ada di daerahnya atau yang ada di wilayahnya. Minimal lah ya, minimal tingkat kecamatan. Kalaupun tingkat kecamatannya sendiri tidak ada, mungkin bisa beralih ke kecamatan sampingnya ya. Asal itu masih dalam lingkup wilayah paling tidak kabupatennya. Ya. Jadi itu yang ingin Ibu ketahui. Minimal mahasiswa tahu di situ ada korporasi. Kemudian mahasiswa menyampaikan ya sisi-sisi positif dan sisi negatif dari adanya korporasi tersebut. Ya, coba diungkapkan itu mahasiswa. Jadi itu penugasan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa, dan ini adalah tugas pribadi bukan kelompok ya. Tugas pribadi. Ibu berharap tugas ini sudah bisa disampaikan ya 1 minggu ke depan. Ya, 1 minggu ke depan agar Ibu bisa menganalisis ya mengenai materi-materi yang sudah Ibu berikan dengan implikasi tugas ya dari setiap mahasiswa. Jadi itu mahasiswa yang Ibu bisa sampaikan untuk tatap muka kali ini. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat baik oleh Ibu sendiri, bagi Ibu sendiri maupun utamanya bagi mahasiswa. Jadi jangan berkecil hati, tetap bersemangat mengikuti proses perkuliahan ya. Mengikuti proses perkuliahan dengan tetap ya memperhatikan prokes ya. Sekali-kali kita bisa luring atau sekali-kali juga kita bisa daring. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup ya, bisa disampaikan di grup setelah perkuliahan ini, atau kalau kalian malu bisa disampaikan melalui Japri ya. Jadi seperti itu, monggo silahkan ya. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat mahasiswa, tetap semangat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.